Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, dipertemukan kita di majlis ini kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi tetap iman dan Islam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, diberikan istiqamah sampai datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah memberikan nikmat kepada kita di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, hari ini edisi khusus. Mohon maaf kitabnya tertinggal di mobil, mobilnya lagi trouble. Semoga nanti kita akan bertemu kembali melanjutkan pembahasan kitab kita. Insyaallah pada malam ini kita sejenak memikirkan bersama tentang tujuan yang akan kita raih dalam kehidupan kita di dunia dan kelak di akhirat. Banyak orang mengatakan bahwa hidup itu tujuannya adalah mencari kebahagiaan. Bahagia dalam terminologi Islam disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan Sunnah. Kadang dia disebut dengan thayyibah, thayyib, yang artinya baik. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ada kalanya bahagia itu disebut dengan khairun. Khair artinya sama, baik. Asya bi khairin, hidup dengan baik. Ada kalanya disebut dengan as-sa'adah atau as-sa'idah, artinya sama, yaitu bahagia. Kadang juga disebut dengan hasanah, hasan, baik. Al-hasanah berarti kebahagiaan, kebaikan.
Di antaranya pertama disebut dalam surah An-Nahl 97, surah 16 ayat 97. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Apa kata Allah? Barang siapa yang beramal saleh, man amila salihan min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, sementara dia seorang mukmin, apa katanya? Barang siapa yang mengerjakan amal soli, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan aku berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan berikan balasan kelak di akhirat bi ahsani, dengan yang lebih baik, makanu ya'malun, dari apa yang telah mereka kerjakan. Ada kalanya disebut dengan hasanah, hasan, sebagaimana doa yang kita ucapkan setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berilah kami kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, dan hindarkan kami dari siksa neraka. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini cita-cita kita, bahagia. Dan ternyata bahagia itu beda dengan senang. Senang sama bahagia itu gak sama. Orang boleh senang tapi belum tentu bahagia. Orang kafir senang atau tidak? Orang kafir, Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu bagi penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Senang mereka. Tapi apakah bahagia? Aduh. Orang kafir bahagia atau tidak? Tidak bahagia. Kenapa tidak bahagia? Karena salah dalam memahami konsep tentang bahagia. Mereka hanya senang hidupnya, tapi tidak bahagia. Sebaliknya, orang mukmin yang beriman, sekalipun hidupnya menderita, tapi dia bisa bahagia. Orang kafir hidupnya penuh dengan nikmat, tapi belum tentu bahagia. Karena harus memahami apa makna bahagia itu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia di akhirat semua sepakat. Tidak ada yang berbeda pendapat. Bahagia akhirat itu adalah jannah, surga. Sekarang pertanyaannya, bahagia dunia, apa bahagia dunia?
buka Tirmizi, nek baterainya entek, manual kitabe ono. Hah? Buka Tirmizi 3488. Apa makna bahagia? Di situ terdapat pendapat dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Dari Al-Hasan tentang firman Allah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Hasan berkata, kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Nah, inilah kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia. Fid dunya hasanah. Apa kebahagiaan dunia? Ternyata berbeda dengan apa yang selama ini dalam benak pikiran kita. Sing jenenge bahagia nang dunia iku nek menurut sampean duwe omah magrong, duwike akeh, bojone ayu apa akeh? Murka sampean. Itu yang dianggap bahagia menurut orang. Seluruh fasilitas hidup lengkap, terpenuhi kebutuhan. Ternyata bukan itu bahagia. Kalau itu orang kafir punya, kalah sampean sama orang kafir. Ingat, rubah mindset kita semua tentang bahagia dunia. Bahagia dunia itu al-ilmu, ilmu, wal ibadah, dan ibadah. Orang kafir punya ini enggak? Orang kafir punya ini enggak? Enggak punya. Sekarang bahagia akhirat apa? Wa fil akhirati hasanah. Lanjutkan, habiskan hadisnya. Sedang kebaikan di akhirat adalah surga. Iya, kebaikan di akhirat surga. Nggak ada yang berbeda pendapat kalau itu. Orang kafir sepakat. Kebahagiaan akhirat ya surga. Tapi dunia ini loh, banyak orang salah mindset. Nek wis duwe omah gede, mewah, bahagia, gurung karuan. Nek wonge gak gelem menuntut ilmu alias bodoh, kaya apa omah gede, mobil mewah, bojo ayu, duwe akeh, gak duwe ilmu, gak akan bahagia. Hidupnya justru tersita oleh hartanya. Bingung, iki duit tak apakno iki, karena bodoh, gak duwe ilmu. Tapi sekalipun orang gak punya duit, dia punya ilmu, ngerti dia apa yang harus dilakukan, sekalipun gak punya apa-apa. Inilah yang kita cari, al-ilmu wal ibadah. Pertama, ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu ini? Ilmu ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Uthulus Salasa, al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu itu ruang lingkupnya ya tiga ini. Ilmu itu adalah pertama mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama dengan dalil, baik mengenal Allahnya dengan dalil, mengenal nabinya dengan dalil, mengenal agama dengan dalil. Mengenal Allah dengan dalil, bukan pengen mengenal Allah, ma'rifatullah, dia berkontemplasi, duduk bersila menunggu datangnya
wangsit, bisikan. Bukan seperti itu mengenal Allah. Bukan dengan cara mencari pengalaman-pengalaman ruhani di tempat-tempat yang sepi, membaca ini dan itu supaya datang ilmu langsung dari Allah. Kata orang, ilmu laduni. Bukan dengan cara seperti itu. Kalau pengen tahu ilmu, belajar kepada para ulama Rabbani. Para sahabat dulu pengen tahu ilmu, belajar kepada Nabi, datang di majelis Nabi. Bukan dengan duduk termenung, menunggu suara. Pengen mengenal Allah seperti itu. Demikian pula mengenal Nabi, mengenal agama yang terdiri dari 3 martabat: al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. 3 martabat agama yang harus dipelajari. Berarti dia betul-betul mempelajari ilmu. Inilah ilmu syar'i. Ilmu yang akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Dan inilah yang kita persiapkan di dunia ini untuk meraih bahagia. Sebelum bahagia kelak di hari kemudian. Ilmu yang kita pelajari selama ini, ilmu murni kita, matematika, biologi, fisika, kimia, nggak akan ditanya mungkar nakir. Ilmu terapan kita, pertanian, arsitektur, ilmu ekonomi, ilmu akuntansi, ilmu semua itu, sipil atau yang lainnya, nggak akan ditanya malaikat. Yang ditanya malaikat itu 3 perkara. Apa katanya? Buka Abu Dawud 4753. Seusai Nabi mengubur jenazah sahabat Ansor, Nabi berpesan kepada para sahabat. Apa pesan beliau? Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa kubur. Ista'idu billahi min adabil qabr. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah, kata Nabi, dari azab kubur. Berapa kali beliau ucapkan? Rasulullah mengulangi pernyataannya hingga 3 kali. Lanjut. Ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan areal pemakaman, ia akan ditanya, siapakah Rabbmu? Man rabbuka? Apa agamamu? Wa ma dinuk? Dan siapakah nabimu? Wa man nabiyuk? 3 pertanyaan ini Bapak Ibu yang kita persiapkan hari ini. Jadi kita hidup sekarang ini mempersiapkan jawaban pertanyaan malaikat mungkar nakir. Makanya kita belajar sekarang. Dan inilah ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu-ilmu yang lain itu nggak manfaat. Untuk pertanyaan ini nggak akan manfaat. Maka orang mukmin akan dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan dunia karena dia menuntut ilmu, karena dia memiliki ilmu. Bahagia di alam kubur karena dia pasti mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir. Belum lagi nanti bahagia di akhirat. Lebih rinci apa pertanyaannya? Lanjut. Dalam riwayat yang lain, disebutkan dengan redaksi, datanglah 2 malaikat dan mendudukkannya.
Kemudian keduanya bertanya, siapakah Robmu? Man rabbuka? Ia menjawab, Robku adalah Allah. Rabbi Allah, Robku adalah Allah. Kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Wa ma dinuk? Apa jawab mereka? Ia menjawab, agamaku Islam. Dinil Islam. Kemudian ditanya lagi, apa katanya? siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Man bu'itsa fikum? Siapa lelaki yang diutus kepadamu? Apa jawab mukmin? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? Wa ma yudrik? Apa yang kau ketahui tentang dia? Ia menjawab, aku membaca kitabullah. Qara'tu kitaballah. Aku mengimaninya dan membenarkannya. Amantu bi wa usaddiquhu. Aku mengimaninya dan membenarkannya. Maka orang inilah orang yang hidupnya mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dengan mengisi hidupnya dengan thalabul ilm, menuntut ilmu. Maka siapa saja yang menuntut ilmu, dia akan bahagia karena dia mencari Allah. Karena Allah salah satu sifatnya adalah al-ilmu. Salah satu sifat Allah adalah al-ilmu, sebagai bentukan dari nama Allah Al-Alim. Maka siapa yang mencari ilmu, berarti dia mencari Allah. Kalau orang mencari Allah, dia rindu akan Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Di majelis-majelis ilmu dia akan bahagia. Orang tidak akan bisa merasakan nikmatnya ilmu kalau dia tidak hadir di majelis ilmu. Dan setelah itu dia mengamalkan ilmunya dengan ibadah. Maka orang yang berjalan menuju kepada tempat majelis ilmu itu pun mereka diberi oleh Allah Jalla wa'ala kemudahan untuk mendapatkan jannah, surga, sekalipun bukan surga yang sebenarnya. Maka tempat mereka menuntut ilmu itulah bagaikan surga, karena tidak satupun malaikat yang hadir di tempat itu akan mendoakan, memohonkan ampun baginya. Bahkan bukan hanya malaikat, apapun dan siapapun yang ada di sekitarnya mendoakan, memohonkan ampun. Apa kata Nabi? Buka Ibnu Majah 183. Ibnu Majah 183. Silakan. Dari Katsir bin Qais. Katsir bin Qais radhiyallahu anhu dia berkata, adalah seorang yang datang dari kota Madinah. Dia seorang tabi'in yang belum berjumpa dengan Rasul, kemudian dia menemui sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda ketika itu posisi berada di Damaskus, ibu kota Syria. Qais bin Katsir dia berada di kota Madinah. Dia datang dari Madinah menuju ke Damaskus. Apa yang dia cari? Hadis. Mencari hadis berarti mencari ilmu. Walaupun dia pulang mendapatkan hanya satu hadis, atau dia sudah mengerti hadis itu untuk konfirmasi, benar nggak kau mendengar Rasulullah bersabda seperti ini? Itu orang dulu menuntut ilmu. Lanjut. Dia berkata, ketika aku sedang duduk di sebelah Abu Darda di Masjid Damaskus, tiba-tiba datang seorang lelaki kepadanya, lalu berkata, wahai Abu Darda, aku datang kepadamu dari kota Madinah, kota Rasulullah SAW, untuk keperluan sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau pernah meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Abu Darda berkata, apakah kamu datang untuk berdagang? Dia menjawab, tidak. Abu Darda berkata, apakah kamu datang dengan niat untuk keperluan selain itu?
Dia menjawab, tidak. Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Barang siapa berjalan keluar mencari ilmu, sesungguhnya Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu biha tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menempuh jalan menuju surga. Itulah nikmatnya orang menuntut ilmu. Di dalam hatinya diberikan oleh Allah keyakinan untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena memang itu jalan yang ditempuh, jalan menuju jannah. Sekalipun tidak mudah, tantangannya banyak. Kadang budal ngaji ono sing ngelokno. Ya ono ya ini ngaji ae gak entek-entek. Wingi ngaji, saiki ngaji. Kon gak nyambut gawe ta. Kadang berat. Bukan orang lain, kadang orang dalam rumah sendiri menjadi penghalang kita. Dia nggak tahu kalau mempelajari satu ayat itu lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Dua ayat yang dipelajari itu lebih baik dari mendapatkan dua unta merah, unta yang harganya mahal. Baik, kemudian sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada orang yang mencari ilmu. Innal malaikata latadha'u ajnihataha. Sesungguhnya malaikat meletakkan, membentangkan sayap-sayapnya ridha li talibil ilm. Dia ridha, rela, senang kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi di majelis ilmu itu Pak, malaikat itu menaungi dengan sayap-sayapnya. Cuman sampean gak ketok ngono ae. Nek ketok sampean semburat mule, Pak. Wedi paling. Cuman kalau sudah dikelilingi malaikat, dinaungi dengan sayap malaikat, jangan diusir. Kadang ada itu. Satu majelis dibacakan Al-Quran, dibacakan As-Sunnah, habis itu musik, dung 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 blung. Ada nggak? Hah? Ada. Quran, hadis dicampur dengan yang batil, dengan musik. Katanya nada dan dakwah. Ada nggak seperti itu? Ada. Seneng nggak sampean biyen? Biyen. Ngaku wah. Itu sama dengan malaikat diundang, mari ngono diusir. Bahkan yang di langit, yang di bumi, mereka semua mendoakan, memintakan ampun. Apa kata Nabi? Sesungguhnya orang yang mencari ilmu akan dimintakan ampunan oleh yang ada di langit dan di bumi, hingga ikan-ikan yang ada di dalam air. Iya. La yakfiru man fis sama wa man fil ardi hatta al-hitana fil ma. Orang yang menuntut ilmu itu akan memintakan ampun li talibil ilm, kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Yang di langit siapa? Para malaikat. Yang di bumi apa dan siapa? Banyak. Ada manusia, ada malaikat. Siapa saja yang di bumi, mereka yang memintakan ampun adalah orang-orang yang beriman di kalangan manusia. Karena satu frekuensi. Demikian pula bahkan binatang-binatang, kalau ada orang yang tidak suka kita menuntut ilmu, Allah jadikan binatang-binatang di sekitar kita senang dengan kehadiran kita mencari ilmu. Sampai dikatakan hattal hitana fil ma, sampai ikan yang ada di air. Di zaman Nabi banyak air yang ada ikannya enggak? Zaman Nabi dibandingkan dengan Mojokerto, akean diiwai. Halo?
Lah Mojokerto akeh kali. Kotae ana iwake. Artinya di zaman dulu yang jarang kita melihatnya, dimana kalau air itu adanya mungkin di sungai atau di laut, di sana mungkin juga ada ikan. Mungkin Rasulullah mengucapkan hadis ini jauh dari laut, tapi kalau antum di sini dekat dengan air, nek gak laut kali berantas. Ada ikannya enggak? Akeh. Kalau orang-orang tidak suka dengan aktivitas antum thalabul ilmi, iwak sing nang kali berantas iku seneng mbek sampean. Cuman sing sakno mari ngono mau pancing mau pecel. Inilah hebatnya orang yang mencari ilmu. Bahkan orang yang berilmu itu lebih utama dari ahli-ahli ibadah. Apa kata Nabi selanjutnya? Sesungguhnya keutamaan seorang alim dibandingkan seorang abid, yaitu orang yang tekun beribadah, adalah seperti keutamaan bulan terhadap seluruh bintang. Iya. Seperti afdalul qamari kasairil kawakib, seperti keutamaan bulan purnama dari seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Cahaya bulan terang benderang, konstan, tidak berubah. Sementara cahaya bintang dia kadang bersinar, kadang redup, kadang mati. Makanya disebut kelip bintang, cahayanya tidak konstan. Itulah ahli ibadah, jauh jika dibandingkan dengan orang yang alim. Maka dengan ilmu, ibadah itu akan bermakna, bernilai. Sebelum orang ibadah, dia harus mempersiapkan dirinya dengan ilmu. Makanya bahagia dunia itu dua, ilmu dan ibadah. Ibadah inilah dalam rangka apa? Melaksanakan, mempraktekkan, mengamalkan ilmunya. Dengan apa? Ibadah. Baik ibadah mahdhah, ibadah khusus, ibadah ritual, maupun ibadah muamalah, ibadah sosial, dan ibadah-ibadah yang lain. Maka orang yang beribadah dengan dasar ilmu, orang ini akan bahagia. Loh Ustaz, orang kafir itu juga ibadah. Menurut mereka, mereka mengklaim dirinya beribadah, tapi mereka salah dalam beribadah. Mereka tidak beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada selain Allah. Makanya mereka tidak bahagia. Loh, orang kafir kan ibadah, mereka menganggap itu ibadah, tapi hakikatnya tidak ibadah. Loh, Yahudi Nasrani kan beribadah kepada Allah, iya, tapi dia memahami Allah dengan salah. Dia beribadah kepada Allah, tapi Allah dilecehkan. Berarti hakikatnya dia tidak beribadah dengan cara yang benar. Mereka beribadah kepada Allah, tapi Allah dianggap punya anak. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa bin Maryam adalah anak Allah. Sekalipun Allah diibadahi, tapi ibadah yang salah. Maka hakikatnya orang yang beribadah dengan ibadah yang salah, mereka tidak beribadah dengan sebenar-benarnya. Nah, kalau antum sudah punya ilmu, segera amalkan ilmu itu. Luangkan waktu untuk beribadah. Apa? Melaksanakan, mempraktekkan ilmu. Orang yang beribadah itu dadanya, jiwanya akan dipenuhi dengan kecukupan, dicukupi oleh Allah, diberi kekayaan oleh Allah, dan hidupnya akan bahagia. Apa kata Nabi? Buka Tirmidzi nomor 2000
2466. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah berfirman, apa katanya? wahai manusia, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, tafarragh li ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita sudah meluangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah, apa janji Allah? Niscaya aku akan mengisi hatimu atau dadamu dengan kekayaan. Amla sadraka ghina, Allah akan memenuhi dadamu dengan kekayaan. Masih gak duwe-duwe, dia memiliki kaya. Kaya apa? Hati. Kaya apa, Pak? Hati. Kaya hati. Amla sadraka, dipenuhi dadamu. Yang dimaksud dadamu di sini dipenuhi dengan apa? Dada di sini apa? Hatimu, jiwamu dipenuhi oleh Allah, ghina, dengan kekayaan. Dalam hadis yang lain disebutkan, laisal ghina an kasratil arad. Kekayaan itu bukanlah banyak harta, bukanlah banyak harta benda, walakin ghina, akan tetapi kekayaan itu adalah ghinan nafsi, kekayaan jiwa, kekayaan hati. Itu kaya yang sebenarnya, Pak. Masih gak duwe apa-apa, omah ngontrak, sepeda motor bejat, ditumpaki sering mogok, bojo apa rek nek bojo rek? Setia. Bojo gak kena didelok tapi nyenengno hati. Enak ndi duwe bojo ayu, akhlaknya bejat, tapi bojo gak ayu tapi nyenengno hati. Halo? Sing ndi? Ayu nyenengno hati, karepmu laan. Iku jane jeritan hati, gak oleh sing koyok ngono. Kadang plus minus. Masih gak ayu koyok artis, sing penting didelok sedep. Nyeneng no. Kenapa? Karena akhlaknya, karena budi pekertinya. Itu kekayaan itu. Harta kekayaan itu. Bekal kita di dunia. Orang yang seperti itu diberi oleh Allah kecukupan. Ketika turunnya emas dan perak, sahabat Umar bin Khattab ditanya oleh seseorang, "Hei Umar, bekal apa yang harus kita bawa?" "Ntar dulu ya, lu bakal tahu apa jawabannya." Dia pacu kudanya menemui Rasul. Dan dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, harta apa yang harus kita bawa?" Buka Ibnu Majah 1517 kalau tidak salah. Silakan. Dari Sauban radhiyallahu an, ia berkata, tatkala turun hukum mengenai emas dan perak, mereka para sahabat berkata, harta apa yang harus kita bawa? Umar berkata, aku akan mengetahui hal itu untuk kalian. Dia mempercepat tunggangannya dan menemui Nabi SAW. Dan saat itu aku berada di belakang beliau. Maka Umar berkata, wahai Rasulullah, harta apa yang harus kita bawa? Beliau pun bersabda, hendaklah setiap kalian membawa hati yang bersyukur. La yattahidanna ahadukum qalban syakiran. Hendaklah setiap dari kalian membawa bekal qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Kalau Allah sudah memberikan kecukupan dalam hatinya, dia akan bersyukur. Dipenuhi oleh Allah dadanya dengan kekayaan, dia bersyukur.
Ini bekal dalam perjalanan hidup kita menuju kepada kebahagiaan hakiki surga. Yang kedua, lisan yang senantiasa berzikir. Walisanan dzakiran, lisan yang selalu berzikir, mengingat Allah Jalla wa Ala. Tutup titik-titik so, mangkel titik so. Lisannya berzikir, menyebut nama Allah. Dan yang ketiga, apa bekal yang baik itu? Dan istri mukminah yang dapat menolong setiap orang dari kalian untuk kepentingan akhirat. Wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadukum 'alal amril akhirah. Istri mukmin yang dapat menolong kalian dalam urusan kehidupan akhirat. Makanya tadi kekayaan itu bukan kekayaan harta benda, tapi kekayaan itu apa? Kekayaan yaitu ghinam nafsi, kekayaan jiwa. Jika jiwanya sudah dipenuhi dengan kekayaan oleh Allah Jalla wa Ala, maka dia akan merasakan bahagia. Caranya bagaimana? Tafarragh li ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepada Allah. Maka menuntut ilmu dan beribadah tidak menunggu adanya waktu luang. Kon kok gak ngaji, kau no waktu. Sampai hari kiamat pun dia tidak akan pernah ada waktu. Karena manusia itu cenderung begitu, mengklaim dirinya nggak punya waktu. Padahal nang omayo lese-lese, mbek dolenan apa? HP, nggak ada waktu katanya. Gelimbang, gelimbung. Itu di rumah. Bohong sebetulnya kalau dia nggak punya waktu. Makanya bahasanya dibalik. Apa? Luangkan waktu untuk menuntut ilmu, luangkan waktu untuk ibadah. Tafarragh li ibadati. Luangkan waktumu untuk beribadah. Setelah punya ilmu, beribadah. Karena ibadah tanpa ilmu gak diterima. Karena ibadah ini menerapkan ilmu, mengaplikasikan ilmu. Amla sadraka ghina, akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Dan yang kedua, apa manfaatnya di situ? Wa asudda faqrak, apa? Kembali ke Tirmizi 2466 tadi. Setelah dipenuhi dadanya dengan kekayaan, terus wa asudda faqraka, apa itu? Dan aku akan tutupi kefakiranmu. Aku akan tutupi kefakiranmu. Kita butuh sesuatu, akan ditutup oleh Allah. Kefakiran kita akan ditutup oleh Allah. Hati kita dipenuhi dengan kekayaan jiwa, rasa syukur, rasa qanaah, dipenuhi dengan berbagai macam ketaatan hati kita, dan kekurangan kebutuhan kita akan dipenuhi. Wa illa, jika tidak, apa kata Nabi SAW? Jika kamu tidak beribadah, maka aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Iya, mala'tu yadaika sughla, aku akan penuhi tanganmu ini dengan kesibukan. Kalau tidak kau luangkan waktumu untuk ibadah, sibuk donya gak mari-mari, pesenan akeh, sembayang kepontal-pontal. Mari ono pesenan, kring, ono maneh, kring, ono maneh. Lu wis maghrib, kring, ono maneh, dituruti terus. Mala'tu yadaika sughla, akan kupenuhi tanganmu dengan kesibukan-kesibukan yang tidak pernah habis. Kan hati-hati loh. Wong nek tambah suwe tambah adoh dengan sholat 5 waktu, dengan tolabul ilmi, dengan alasan akeh order, banyak proyek. Jangan-jangan ini hanya karena kalian tidak meluangkan waktumu untuk ibadah. Sehingga apa? Allah menjadikan kesibukan yang tidak ada habisnya.
Akhirnya dia semakin jauh dari Allah Jalla wa'ala. Bagaimana dengan kefakirannya? Walam asudda faqrak. Apa katanya? Dan tidak aku tutupi kefakiranmu. Iya, kurang terus. Gak pernah habis, tapi selalu kurang. Order banyak, tapi selalu kurang. Tidak ditutup kefakirannya. Gara-gara apa? Tidak diluangkan waktunya untuk ibadah. Makanya kalau sudah dipanggil idza nudiya lis-salati, jika dipanggil diseru mi yaumil jumu'ah, di hari Jumat, tentu bukan hanya Jumat, setiap hari, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian mengingat Allah. Datang ke masjid, luangkan waktumu untuk mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala saat dipanggil oleh Allah. Wadharul bai', tinggalkan bisnis, tinggalkan perdagangan, tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal itu lebih baik bagi kalian. Khairun lakum, hal itu bahagia untuk kalian. Khairun adalah bahagia untuk kalian jika kalian mengetahui. Kenapa? Khair itu juga bisa diartikan sebagai kebahagiaan. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hal itu lebih baik bagi kalian, atau itulah kebahagiaan untuk kalian. Kalau saya mengartikan, itulah kebahagiaan untuk kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Nero nek karo man kira wis antri customerku. Wis adan, tapi adan pertama layani situ ae. Situ muncul maneh tibake wis komat. Malaikat sudah nggak nyatet lagi. Antum nggak diregistrasi. Di setiap pintu itu ada malaikat yang mencatat registrasi kita. Wallahu a'lam. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Bahagia dunia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam asya bi khairin. Di akhir hidupnya di dunia diberikan kebahagiaan, famata bi khairin. Hidup bahagia, mati pun bahagia. Hidupnya bahagia, mati bahagia. Mati bahagia berarti mati husnul khatimah, happy ending. Bagaimana caranya? Dua tadi, ilmu dan ibadah. Walaupun ibadah yang dilakukan ini merupakan ibadah sehari-hari yang dianggap remeh, tapi mendawamkannya ini merupakan keutamaan. Menurut orang lain gampang melakukan, tapi untuk istiqomah, maka siapa yang mampu melakukan secara terus-menerus sampai datang al-maut, maka Nabi memberikan jaminan hidup dunianya bahagia dan kematiannya bahagia. Ketika itu Nabi bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang indah. Lantas Allah bertanya kepada Nabi kita, "Hai Muhammad, apakah kau tahu yang menjadi perdebatan para malaikat di langit yang tinggi?" Kata Nabi, "Tidak, aku tidak tahu." Setelah itu Allah meletakkan tangannya di antara dua pundaknya sehingga terasa dingin tembus ke dadanya. Maka setelah itu Nabi bisa mengetahui apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Setelah itu ditanya lagi, "Apakah kau tahu yang menjadi perdebatan para malaikat di langit yang tinggi?" Barulah Nabi menjawab. Apa jawaban beliau? Baca Tirmizi 2333.
Ya. 3233. Ya, silakan. Dari Abu Kilabah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata. Apa kata Ibnu Abbas? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Tadi malam, Rabbku tabaraka wa ta'ala menemuiku dalam bentuk yang paling bagus. Lailata ati Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Tadi malam Rabbku datang dalam bentuk rupanya yang sangat indah. Kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, aku kira beliau mengatakan kejadian itu dalam mimpi. Ahsabuhu fil manam. Aku kira apa yang diucapkan Nabi itu adalah dalam mimpi. Karena memang Allah tidak bisa dilihat dengan kondisi terjaga atau melihat dengan mata kepala. Allah tidak bisa dilihat. Tapi kalau dalam mimpi mungkin. Apalagi Nabi, mimpi Nabi adalah hak. Mimpi Nabi adalah wahyu. Kemudian apa yang dikatakan Allah? Lalu Allah SWT berfirman, hai Muhammad, ya Muhammad, apakah kamu tahu tentang masalah apa para malaikat itu bertengkar? Hal tadri fi makhtasimul mala'ul a'la. Dalam perkara apa para malaikat itu berselisih, kata Allah. Apa jawab Nabi? Beliau bersabda, aku menjawab, tidak tahu. Lah, aku tidak tahu wahai Allah. Setelah itu baru apa yang dilakukan Allah? Lalu Allah SWT meletakkan tangannya di antara dua bahuku atau tengkukku hingga aku dapat merasakan dinginnya di antara kedua susuku atau dadaku. Iya. Fawadda'a yadaihi. Allah meletakkan kedua tangannya baina katifayya hatta wajadtu bardaha baina nahri. Hingga kurasakan betapa dinginnya sampai tembus ke dadaku atau ke tenggorokanku. Setelah itu, ketika itu aku dapat mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Fa'alima ma fis sama wa ma fil ar. Maka setelah itu aku mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kemudian Allah bertanya. Allah SWT berfirman lagi, hai Muhammad, apakah kamu tahu tentang masalah apa para malaikat itu bertengkar? Kemudian Nabi setelah itu bisa menjawabnya. Apa jawaban Nabi? Aku menjawab, iya. Naam, iya wahai Allah. Yaitu? Beliau bersabda tentang kafarat. Fil kafarat. Tentang kafarat. Apa kafarat itu? Apa kafarat? Kalau kita sering dengar kafarat apa? Bayar telat kena kafarat. Denda. Atau dalam bahasa lain kafarat itu pengertiannya adalah penghapusan dosa. Kafarat. Setelah itu dipenuhi kafaratnya, dosanya dihapus. Karena memang tujuan kafarat itu untuk apa? Menghapus. Nah, apakah kafarat yang dimaksud oleh Nabi yang ditanyakan oleh Allah Jalla wa'ala ini? Yaitu pertama, kafarat adalah diam di masjid setelah melakukan sholat. Nah, al-kafarat, kafarat itu adalah al-mukthu fil masajid ba'da salawat. Berdiam diri, duduk di masjid setelah sholat fardu 5 waktu. Nek wis salam iku aja lamcing. Apa lamcing? Salam pelencing. Setelah sholat duduk berzikir. Bisa berzikir, bisa membaca Al-Quran, bisa mempelajari ilmu seperti majelis ilmu ini. Apalagi menunggu waktu sholat. Untuk sholat berikutnya itu ar-ribat, berjaga-jaga. Inilah Pak penghapusan dosa. Berdiam diri, duduk di masjid setelah sholat fardu. 2. Berjalan kaki menuju sholat berjamaah. Iya. Al-masyu alal aqdam ilal jamaat. Berjalan kaki menuju tempat sholat berjamaah. Mana tempat sholat berjamaah? Masjid. Berjalan Pak. Di situ disebutkan al-masyu alal aqdam.
Makanya kendaraanmu itu gak dihitung, masih rodoemu muter, gak dihitung. Yang dihitung itu kaki kita Pak, yang dihitung. Zaman Nabi sudah ada kendaraan nggak? Sudah ada kendaraan nggak? Ada. Apa itu? Unta, apalagi kuda, apalagi khimar. Apakah kaki kuda dan unta itu dihitung? Enggak, orangnya di atas kok. Maka kaki kendaraan mereka tidak akan dihitung. Makanya kalimatnya itu adalah al-masyu, berjalan, alal aqdam, di atas kaki. Kaki siapa? Kaki hamba. Khimar itu duduk hamba, unta itu duduk hamba, hamba itu manusia. Makanya berjalan Pak menuju sholat berjamaah itu. Rudomu itu masih muter gak dihitung. Dan yang dihitung itu maaf, berangkat atau pulang. Berangkat atau pulang. Berangkatnya saja, pulang bebas. Makanya nek budal tuntunan. Tuntunan nek budal iku. Mulai gawin. Nek numpak mobil. Tapi nggak apa-apa lah, masih dihitung. Kenapa? Karena dia berjalan dari tempat parkir ke tempat sholat berjamaah. Makanya parkir sing ngadoh. Kene enggak parkir di cedek-cedekan. Ya, sampai rebutan golek sing cedek. Enggak apa-apa jauh. Karena hitungkan kakimu itu akan dihitung. Dan inilah penghapusan dosa. Yang ketiga, dan menyempurnakan wudhu di waktu-waktu tidak disukai terkena air. Wa isbaghul wudu fil makari, menyempurnakan wudhu di saat-saat yang kau benci. Kapan itu? Di saat air dingin. Iki wudhu nang di wadem ngono. Nek Mojokerto iki wis gak adem. Macet. Tapi harus sempurnakan wudhunya. Bukan hanya dingin, juga panas. Mungkin air itu dari tandon stainless di siang hari, panas. Lebih kuat mana Pak? Air dingin apa air panas Pak? Lebih kuat air dingin. Tapi dianjurkan, diperintahkan menyempurnakan wudhu. Bisa jadi airnya normal, wonge sing gak normal, greges. Banyu normal kerasa adem. Sempurnakan wudhumu. 3 ini kata Nabi jika dilakukan. Apa kata beliau? Barang siapa yang melakukan hal itu, maka ia hidup dengan baik. Hidup bahagia, hidup dengan baik. Demikian pula mati dengan baik. Mati pun dengan baik. Faman fa'ala dzalik, barang siapa yang mengerjakan semua itu, berjalan ke tempat berjamaah, duduk berdiam diri setelah sholat, menyempurnakan wudhu, asya bi khairin, dia akan hidup dengan bahagia. Famata bi khairin, matinya pun akan bahagia. Nek kepingin mati husnul khotimah, iku sing terus dilaksanakno sampai mati. Tipsnya gampang. Makanya luangkan waktumu, tafarruq li ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah. Datang ke masjid, berjalan. Saiki kan usume wong males. Omahe lho gak ado. Paling ado lho 500 meter. Jalan, luangkan waktumu. Gak ada waktu Ustaz. Luangkan waktumu untuk ibadah. Ini penghapusan dosa, maka hidupmu akan bahagia. Matimu akan bahagia. Ini yang menjadi renungan kita bersama para bapak ibu, saudara-saudara sekalian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, sementara tidak ada pertanyaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.